Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa bertemu meskipun dalam via video ini, tapi Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan untuk kita saling ingat dan mengingati gitu ya. Salat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, dan juga kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelumnya kenalin, aku Nadia, dan insya Allah di kesempatan kali ini aku akan menjadi teman untuk teman-teman semua dalam hal ingat dan mengingati gitu ya. Jadi Allah kasih kesempatan teman-teman nonton video ini biar kita sama-sama ingat akan suatu hal ini gitu. Nah, aku di sini bakal membahas tentang suatu topik yang sering kita dengar dan sering kita temukan di mana-mana. Bahkan tandanya sudah kita rasakan tapi jarang direnungkan secara serius gitu. Kira-kira apa nih? Yaitu akhir zaman. Hal ini sering kita dengar, tapi hanya mungkin sekedar lewat ataupun hanya tahu aja gitu. Jadi kayak sering kita dengar bahwa akhir zaman atau kiamat ini udah deket gitu. Tapi kayak serasanya itu kayak bukan realita gitu, karena banyak dari kita ataupun bahkan termasuk diri aku sendiri gitu ya sebelumnya itu, karena belum mengetahui ilmu tentang hari kiamat ini sendiri, jadinya sering abai ataupun percaya tapi kita tidak mendalami secara dalam gitu. Jadi dengan adanya video ini adalah peringatan bagi aku dan teman-teman semua yang nonton untuk sama-sama mengetahui lebih dalam terkait akhir zaman ini gitu ya. Nah, hal yang paling mendasar itu adalah yang pertama, terdapat 3 golongan manusia yang menyikapi datangnya hari kiamat. Golongan pertama ini adalah golongan orang-orang yang benar-benar pure, semuanya full, gak percaya sama sekali gitu. Nah, biasanya adalah orang-orang yang menganut agama bukan samawi. Jadi mereka tuh yang punya keyakinan tentang paganisme ataupun sekularisme. Contoh nyatanya gitu yang kita rasakan itu negara Jepang gitu ya teman-teman. Mereka itu menganut paganisme dan sekularisme gitu. Nah, mereka itu benar-benar gak percaya tentang nanti itu dunia ini akan hancur gitu. Makanya ya mereka itu sangat-sangat mengagukan ilmu pengetahuan gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua, ada orang-orang yang mereka itu tahu akan terjadi hari kiamat tapi tidak mendalaminya gitu. Hanya sekedar tahu aja. Nah, yang pertama itu ada yang mereka itu secara lahir memang sudah termasuk dalam sekelompok ilmuwan gitu. Jadi mereka itu mengkaji keilmuan atau yang secara ilmiah ataupun sebagainya gitu. Jadi mereka itu tetap mengkaji hadis-hadis tentang akhir zaman, tapi hanya hadis yang mereka inginkan saja gitu. Jadi istilahnya mah yang mereka kaji itu hanya yang bisa masuk logika dan sesuai keinginan mereka saja gitu. Nah, dari yang golongan kedua ini tuh kan tadi yang pertama disebutin itu. Nah, di golongan kedua itu ada dua. Yang keduanya itu adalah mereka itu ya secara umum adalah termasuk umat Islam, tapi mereka hanya mengetahui dasar banget umat Islam gitu ya. Jadi kayak cuman tahu iman dan Islam. Ya kayak rukun iman dan Islam doang, tapi cuman jumlah dan namanya doang. Jadi kayak si pengetahuan mereka itu tidak membawa mereka ke dalam manfaat yang lebih baik gitu. Jadi ya udah cuman istilahnya mah kalau kita sering dengar mah Islam KTP doang gitu. Jadi cuman mereka itu statusnya Islam, tapi mereka itu tidak mendalami ilmu secara lebih mendalam gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, terus ada yang terakhir ini adalah sekelompok atau segolongan orang yang mereka itu benar-benar percaya dengan sepenuh hati terkait nas-nas tentang akhir zaman yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW gitu.
Nah, kelompok ini juga dibagi 3. Nah, yang pertama ini adalah kelompok orang yang mereka mengkaji dan menerima seluruh nas-nas atau hadis Rasulullah terkait akhir zaman, tapi hanya menakwilkan dan menjabarkan hadis-hadis tersebut tanpa mengaktualisasikannya dengan zaman mereka sekarang gitu. Jadi istilahnya cuman kayak, oke, aku mendalami, aku menerjemahkan, aku memahaminya, tapi mereka itu menganggap kayak iya itu mah zamannya Rasulullah gitu, itu mah zamannya dulu gitu, jadi sekarang mah ya enggak gitu. Jadi mikirnya kayak gitu. Jadi mereka benar-benar paham pure gitu, tapi tidak mengaktualisasikannya dengan zaman sekarang gitu. Nah, yang kedua adalah orang yang mereka itu benar-benar menerima dan memahami tetapi secara berlebihan. Nah, itu tuh secara berlebihan gitu ya teman-teman. Ini tuh jadi saking merekanya menerima semua nas itu, jadi semua hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang palsu itu tuh dipakai untuk sebagai landasan hadis dari akhir zaman ini gitu. Bahkan terdapat segelintir orang atau sekelompok orang yang menggunakan hadis-hadis ini itu untuk menjatuhkan kelompok yang lain gitu. Nah, yang sering kita dengar itu adalah terkait munculnya Imam Mahdi gitu. Nah, Imam Mahdi ini tuh karena mereka mengambil hadis dhaif, jadi menganggap kayak bahwa Imam Mahdi ini tuh akan muncul dari golongan mereka dan akhirnya merendahkan golongan yang lain gitu. Itu yang golongan kedua dari golongan ketiga terkait orang yang menghadapi hari kiamat gitu. Nah, yang kita impi-impikan dan semoga kita termasuk ke dalamnya itu adalah golongan ketiga dari golongan ketiga. Ini tuh adalah sekelompok orang yang benar-benar menerima seluruh nas-nas Rasulullah SAW tidak dengan mendasar seperti golongan pertama atau acuh, dan tidak secara berlebihan seperti golongan yang kedua. Mereka ini adalah orang-orang yang menerima dengan sepenuh hati tetapi sesuai kapasitasnya gitu. Nah, ini itu benar-benar kayak mereka itu secara hati-hati meneliti hadis-hadisnya, dan tidak semua hadis yang ada ataupun yang dhaif gitu dimasukkan. Jadi benar-benar secara hati-hati dan secara aktual gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan syariat yang Allah tentukan gitu. Itu tuh golongan ketiga dari golongan ketiga gitu. Nah, terdapat juga dalam Quran surat Muhammad terkait peringatan hari akhir itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Quran surat Muhammad ayat 18. Teman-teman, sebisa mungkin kita yang sekarang udah saling sadar, yuk kita lebih perdalam ilmu-ilmu tentang hari kiamat ini gitu. Bukan hanya sekedar oke, nanti bakal ada datang Dajjal, oke, nanti bakal ada Dukhon. Tapi ya kita tuh bener-bener di kiamat sugro ini yang sekarang kita rasakan impactnya ataupun tanda-tandanya sudah jelas kita rasakan. Yuk kita lebih dalam lagi terkait ilmu ini gitu. Jadi biar kita tuh nanti ketika hari kiamat datang, semoga kita termasuk orang-orang yang terlindungi dan juga orang-orang yang gak terkejut dengan hal itu gitu. Kenapa? Karena memang benar-benar hari kiamat ini gak ada yang tahu kapannya datang. Jadi Allah tuh tidak memberitahu kita, tapi Allah itu gak setega itu langsung ngasih hari kiamat gitu. Allah itu menolong kita dengan menunjukkan tanda-tandanya gitu. Makanya dari sini yuk kita kenali tanda-tandanya. Dari sana semoga bisa meningkatkan iman-iman kita semua gitu ya teman-teman. Pernah gak teman-teman dengar tentang kisah Rasulullah yang khutbah tentang hari kiamat
seharian penuh ketika masa itu gitu, ketika masa Rasulullah dulu. Pernah nggak kira-kira? Nah, kalau misalnya belum pernah, jadi dulu itu ketika Rasulullah membahas terkait akhir zaman ini, Rasulullah itu bener-bener bayangin khutbah dari setelah subuh, kemudian bertemu dengan zuhur, sholat dulu, turun mimbar, setelah turun mimbar setelah itu dilanjut kembali sholat asar, terus dilanjut kembali sampai ya pokoknya intinya itu dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah ini benar-benar full seharian bahas tentang akhir zaman gitu. Nah, disebutkan juga bahwa satu hari penuh itu tuh tidak cukup untuk membahas terkait topik ini gitu. Bahkan Rasulullah juga setiap misalkannya tuh ketika berkumpul bersama sahabat-sahabatnya disempatkan untuk mengobrolkan atau membahas terkait topik ini gitu. Jadi saking urgennya, saking pentingnya terkait ilmu ini tuh Rasulullah tuh sampai menyempatkan ya di kesempatan-kesempatan untuk membahas terkait hal ini gitu. Jadi ketika zaman Rasulullah atau Rasulullah sendiri saja sangat mencari kesempatan untuk membahas ini secara lebih dalam, maka seharusnya kita sebagai umatnya juga mendalami hal seperti itu gitu. Jangan hanya dilihat dari pengetahuan secara dasar saja terkait apa saja yang akan terjadi, tapi kita juga harus mengenali tanda-tanda yang sekarang sudah kita rasakan gitu. Nah, aku di sini dapat sumber dari judulnya itu buku Ensiklopedia Akhir Zaman gitu. Nah, itu saking tebalnya bukunya, aku sekarang itu membahasnya hal mendasar saja dalam video ini gitu ya teman-teman. Jadi aku ambil tentang kiamat sugro yang sekarang sudah jelas terjadi. Nah, ini tuh sebenarnya itu ada 34 poin, tapi di sini aku akan membahas hanya 10 poin saja gitu ya teman-teman. Nah, oke. Yang pertama itu tentang diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu ini gimana? Bukan berarti kayak misalkannya tuh buku-buku diangkat, enggak, tapi adalah diwafatkannya orang-orang yang berilmu. Sehingga kita yang sebagai pencari ilmu ini akan lebih kesulitan untuk mendalami suatu ilmu. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang bisa ditanyai terkait suatu ilmu tersebut lebih mendalam gitu. Nah, hal ini itu adalah poin pertama dalam tanda-tanda kiamat sugro. Coba teman-teman bayangin kalau misalkannya tuh suatu kaum tahu ilmu tersebut hanya mendasar, betapa ruginya enggak, betapa bahayanya gitu. Makanya di sini itu salah satu tanda dari kiamat sugro yang sudah jelas terjadi adalah diangkatnya ilmu gitu. Terus yang kedua adalah ilmu yang dipelajari dari orang-orang rendahan. Nah, ini tuh menyambung dengan poin pertama gitu. Jadi teman-teman kalau misalkannya kita udah gak punya panutan lagi, guru-guru yang tahu tentang ilmu-ilmu secara mendalam dan benar, datanglah atau muncullah orang-orang rendahan yang menganggap dirinya ini mengetahui ilmu itu gitu. Kemudian adalah yang sudah dirasakan di zamannya Rasulullah dan para khalifah itu adalah munculnya nabi palsu dan para pendusta. Nah, tapi ini bukan hanya di zaman Rasulullah saja yang seperti kita tahu Musailam al-Kadzab gitu dan yang lain-lainnya, tapi bahkan di zaman kita sekarang pun ada yang mengakui nabi palsu itu gitu. Bahkan kemarin itu aku sempat dengar di Tasikmalaya tuh ada yang mengakui nabi gitu. Kayak padahal sudah jelas bahwa Rasulullah SAW itu adalah nabi terakhir, tapi tetap ada para pendusta atau tetap ada yang mengakui bahwa mereka itu nabi gitu, yang sudah jelas bahwa mereka itu adalah nabi palsu. Kemudian yang sering kita rasakan dan kalau kata aku yang sekarang makin jelas itu adalah waktu berjalan semakin cepat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum
waktu terasa semakin cepat gitu ya. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 Jumat, 1 Jumat itu 1 minggu. Kemudian 1 Jumat seperti 1 hari, 1 hari seperti sesaat. Nah, sesaat ini dianalogikan dengan api yang membakar ranting kering gitu. Nah, berarti betapa cepatnya waktu tersebut berlalu gitu. Dan kita juga sekarang ngerasa itu kalau misalkan kita lagi buka HP ataupun mungkin scrolling gitu ya. Tiba-tiba aja kayak misalnya awalnya masih jam 6, tiba-tiba udah jam 8, tiba-tiba udah jam 9. Itu nggak kerasa gitu. Nah, teman-teman, waktu ini terasa semakin cepat itu bukan hanya faktor dari perputaran rotasinya saja, tapi bisa juga dari faktor manusia yang tidak menggunakan waktu ini secara baik. Jadi keberkahan dari waktunya itu hilang gitu. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Jadi kayak istilahnya kalau kita memakai waktu ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu akan terasa semakin cepat waktunya gitu. Selain karena perputaran rotasi yang cepat gitu. Kemudian 5 itu adalah berlomba membuat gedung pencakar langit. Seperti yang teman-teman tahu, sekarang itu entah itu di negara kita sendiri, di negara Dubai gitu yang kita rasa tinggi banget gitu, dan banyak di negara-negara Timur Tengah, Eropa, bahkan ya Asia dan sebagainya, itu tuh banyak yang berlomba-lomba membuat gedung pencakar langit. Bahkan kayak kalau kata Rasulullah itu enggak, kalau misalkannya menurut hadis itu disebutkan bahwa yang mereka itu awalnya bertelanjang kaki dan menggembala domba gitu, tapi sekarang tuh udah jadi yang bermegah-megahan, udah mereka yang berlomba-lomba membuat gedung pencakar langit. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang ya Allah, sekarang tuh bahkan orang-orang itu memandang hal ini tuh udah bener gitu. Bahkan aneh kalau yang enggak. Itu adalah perzinaan merajalela, teman-teman. Nah, yang pertama ini adalah ya maraknya perzinahan gitu. Jadi kayak sekarang yang kita rasakan itu adalah dalam bentuk pacaran. Bahkan orang sekarang udah nganggep ini tuh hal yang lumrah dan aneh kalau misalkannya orang ini tidak menjalaninya gitu, teman-teman. Bahkan padahal ketika zaman Rasulullah, kalau misalkannya ada yang berzina kayak gini tuh kan dihukumnya cambuk ya. Kalau sekarang karena tidak diberlakukan, jadi orang-orang itu menganggap hal ini tuh kayak oke, gitu. Aku suka dan dihiasi dengan apa ya? Hiasan duniawi yang memanjakan mata kita gitu. Maksudnya tuh gini loh. Jadi kayak dulu itu orang yang pacaran itu dianggap benar-benar kayak ih gitu. Sekarang justru orang-orang kayak suka entah itu dari film ataupun di kehidupan realita gitu. Dianggapnya itu bahwa itu tuh bener gitu. Padahal yang kita tahu zina itu bukan hanya berhubungan saja, tapi zina mata, zina hati, zina telinga, dan zina pikiran itu termasuk zina gitu. Meskipun ya yang dihukum cambuk itu adalah orang yang langsung melakukan berhubungan gitu. Dalam Quran disebutkan bahwa wala taqrabuz zina gitu. Nah, itu tuh dari mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya gitu. Kenapa? Karena ketika kita sudah melakukan atau sudah masuk ke dalam ranah itu, akan sulit keluar dan akan semakin dibisiki oleh syaitan untuk melakukan hal tersebut secara perlahan gitu. Terus yang kemudian yang ketujuh itu adalah mengucapkan salam kepada orang-orang tertentu saja gitu. Ya itu kayak semacam sepele, tapi ternyata ini tuh adalah kunci dari persatuannya umat Islam gitu. Kayak zamannya Rasulullah itu, mau siapapun itu, yang penting dia Islam, pasti akan tetap mengucapkan salam kayak di jalan gitu ya, ketemu assalamualaikum ataupun ya itu tuh nggak aneh gitu. Tapi sekarang coba kita lihat, kalau kita sendiri juga di jalan di tempat biasa gitu, kalau kita ketemu orang-orang muslim, kalau misalnya kita tiba-tiba assalamualaikum dan juga senyum tuh kayak aneh gitu, dianggapnya tuh kayak ya apaan sih kamu gitu. Padahal itu adalah salah satu bentuk dasar kita untuk menyambung tali silaturahmi antar sesama muslim itu, yang padahal dikatakan bahwa muslim yang lain dengan muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti satu bangunan gitu. Kemudian ada maraknya perbuatan amoral. Amoral itu berarti yang tidak bermoral, seperti yang kita lihat di bersebaran di sosial media, ataupun sekarang orang-orang mengucapkan hal-hal kotor
kata-kata kotor itu sangat-sangat biasa gitu. Padahal ya Allah itu tuh kalau dari juz 6 di surat Quran surat An-Nisa ayat 148 disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi Allah itu benar-benar gak menyukai perkataan-perkataan yang buruk gitu. Bahkan ya itu hanya yang dibolehkan itu ketika orang-orang yang dizalimi, tapi bukan berarti bisa menyebutkan kata-kata kasar atau kata-kata kotor gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga lisan kita, karena lisan ini adalah pembuka dari segala sesuatu gitu, entah itu keburukan ataupun kebaikan, tergantung orang yang menggunakannya gitu teman-teman. Kemudian bermegah-megahan dalam membangun masjid. Satu lagi itu terakhir ada munculnya alat pena atau alat menulis gitu. Nah di sini banyak orang yang kayak aneh, kok munculnya pena aja bisa dijadiin bisa jadi suatu tanda-tanda kiamat, kenapa gitu. Nah awalnya aku juga sempat berpikir seperti itu gitu, tapi setelah dibaca tentang materinya, jadi ketika zaman dahulu kala itu untuk menemukan kemudahan dalam alat menulis itu sangat-sangat susah gitu, dan baru munculnya itu ketika zaman-zaman di akhir. Nah maksud dari ini tuh berarti kan kayak dengan semakin canggihnya teknologi itu adalah tanda dari hari kiamat itu sendiri gitu. Jadi zaman Rasulullah aja sudah ada alat pena, tapi masih yang tradisional banget. Apalagi zaman kita yang sekarang udah super canggih gitu, kayak kita nemu pulpennya udah berbagai bentuk gitu dan macam gitu dan sebagainya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalkannya ada yang salah, aku siap dikoreksi gitu ya teman-teman, karena di sini aku bukan mengajari, tapi kita saling belajar. Jadi kalau misalkannya ada hal-hal yang kurang benar ataupun belum benar, teman-teman boleh banget untuk komen dan kasih tahu apa yang benar dari perkataan aku gitu. Mungkin segitu aja untuk pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.